A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita semua. Mulai dari nikmat sehat walafiat, nikmat taufik, nikmat hidayah, dan nikmat yang paling besar adalah nikmat iman dan Islam. Tak lupa selawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliau yang telah membawa kita keluar dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang seperti saat ini dalam Islam. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan ceramah singkat tentang adab atau etika bermedia sosial dalam pandangan Islam. Media sosial merupakan sebuah sarana di mana para penggunanya dapat dengan mudah berpartisipasi, berbagi kabar dengan sanak saudara yang berada di luar maupun dalam negeri, dan menciptakan isi yang meliputi jejaring sosial, forum diskusi, dan dunia virtual untuk seorang bekerja maupun belajar. Media sosial mengajak siapa saja yang tertarik untuk berpartisipasi dengan memberikan kontribusi dan umpan balik secara terbuka, memberikan komentar-komentar, serta membagikan informasi dalam waktu yang cepat dan tidak terbatas. Zaman sekarang, kehidupan manusia hampir tidak pernah terlepas dari sosial media. Hidup tanpa sosial media di dunia yang modern ini dengan kecanggihan teknologi bagaikan makan sayur tanpa garam. Keakraban dengan sosial media inilah yang selalu mendorong seseorang ingin memperbaiki statusnya dan mengganti profilnya di akun yang mereka miliki. Untuk setiap keadaan dan peristiwa yang mereka alami dibagikan pada orang seluruh dunia melalui sosial media mereka. Sebenarnya, ketenaran sosial media ini telah dikabarkan Rasulullah SAW bahwa di antara tanda-tanda dekatnya kiamat adalah tersebarnya pena atau tulisan atau zuruhul kalam. Hadis riwayat Imam Ahmad. Ulama menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan pena tersebut adalah tersebarnya tulisan-tulisan di media komunikasi seperti sosial media tersebut secara masif, utuh, dan padat. Dan perkataan Rasulullah itu terbukti bahwa sosial media sekarang sudah menjamur dan menghabitat di kehidupan seluruh besar penduduk dunia. Ketika apa yang dikatakan Rasulullah tentang sosial media dan ternyata terbukti adanya, maka sebenarnya kita juga harus berpikir bahwa benar pula sabda beliau mengenai adanya siksa kubur, adanya fitnah kubur, adanya pertanyaan dalam kubur, adanya hari kebangkitan, dan adanya hari pembalasan. Dan semua itu pasti akan terjadi. Karena setiap ucapan beliau adalah wahyu sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat An-Najm ayat 1-4. Yang artinya, demi bintang ketika terbenam, kawanmu Muhammad tidak sesat, tidak pula keliru, dan tidaklah yang ia ucapkan itu menurut hawa nafsunya. Ucapannya itu tidak lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Oleh karena itu, kita harus pandai-pandai memanfaatkan sosial media kita dan menggunakan sosial media kita secara bijaksana. Karena melalui sosial media kita bisa mendapatkan siksa kubur atau nikmat kubur yang Allah berikan. Kita ke neraka atau ke surga tergantung sikap kita yang kita lakukan di dunia. Karena sosial media itu bagaikan pedang yang bermata dua. Jika kita tidak pandai mengambil manfaatnya, pasti pedang tersebut akan membunuh kita. Berikut ini adalah etika atau adab kita dalam bermedia sosial menurut pandangan Islam. Yang pertama, tabayun, artinya cek dari cek.
Dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 49 disebutkan bagaimana etika serta tata cara kita menyikapi sebuah berita yang kita terima. Di mana Quran tersebut yang berarti, "Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka persilahkanlah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang akan menyebabkan kamu menyesal atas perbuatan itu." Dalam Quran ini, Quraisy Shihab menerangkan ada dua hal yang dapat diperhatikan terkait ayat tersebut. Pertama, tabayun terhadap pembawa berita, apakah orang itu fasik atau orang yang aktivitasnya diwarnai dengan pelanggaran di Islam. Kedua, hal ini merupakan komponen yang tidak bisa diabaikan oleh Islam, dikarenakan Islam tidak membenarkan adanya share berita tanpa melakukan penyelidikan kevaliditas secara mendalam. Yang kedua, menyampaikan informasi dengan benar. Islam mengajarkan kita untuk beropini yang jujur dan didasarkan pada bukti-bukti dan fakta-fakta serta diungkapkan secara tertulis dan tulus. Tidak menyebarkan informasi yang belum diketahui kebenarannya di media sosial sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Artinya, demikianlah perintah Allah, dan barang siapa yang mengagungkan apa-apa yang terhormat di sisi Allah, maka itu adalah lebih baik baginya di sisi Tuhannya, dan telah dihalalkan bagi kamu semua binatang ternak terkecuali yang diterangkan kepadamu keharamannya. Maka jauhilah olehmu berhala-berhala yang najis itu, dan jauhilah perkataan-perkataan dusta. Dalam Quran Surat Al-Hajj ayat 20. Yang ketiga, haram menebar fitnah, kebencian, dan lainnya. Dalam Fatwa MUI nomor 24 tahun 2017 disebutkan juga mengenai hukum dan pedoman bermuamalah melalui media sosial. Hal ini berkaitan dengan perilaku masyarakat dalam menggunakan media sosial yang berdampak positif baginya atau akan berdampak negatif baginya. Isi dari fatwa tersebut sebagai berikut: melakukan ghibah, fitnah, namimah atau adu domba dan menyebarkan musuh, melakukan bully, ujaran kebencian dan permusuhan berdasarkan suku, ras atau antara golongan, menyebarkan hoaks serta informasi bohong meskipun dengan tujuan yang baik, seperti info tentang kematian seseorang yang masih hidup. Keempat, menyebarkan materi pornografi, kemaksiatan, dan segala yang dilarang oleh syar'i. Menyebarkan konten yang benar tetapi tidak sesuai dengan waktu dan tempatnya. Yang keempat, media sosial digunakan untuk amar ma'ruf nahi media sosial digunakan untuk mengatur kebebasan ekspresi. Kebebasan pendapat merupakan hak setiap insan. Namun, berpendapat seringkali disalahgunakan untuk membuat fitnah, opini palsu, dan menyebar kebencian yang sering diutarakan di media sosial. Allah Subhanahu wa taala meminta agar setiap umat manusia membela apa yang baik dan benar, seperti diterangkan dalam Quran Surat Al-Imran ayat 104. Artinya, dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada orang yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Mereka orang-orang yang beruntung. Quran Surat Al-Imran ayat 104. Kelima, tidak digunakan untuk mengolok-olok orang lain. Media sosial tidak digunakan untuk mengolok-olok orang lain, seperti disampaikan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, yang berarti, "Hai orang-orang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain. Boleh jadi yang ditertawakan itu yang lebih baik dari mereka. Dan jangan pula sekumpulan perempuan mencela sekumpulan lainnya. Boleh jadi yang direndahkan itu yang lebih baik dari mereka. Dan janganlah suka mencela dirimu sendiri, dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. Seburuk-buruknya panggilan adalah panggilan yang buruk sesudah iman, dan barang siapa yang tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang lazim." Quran Surat Al-Hujurat ayat 49.
Demikian pemaparan yang saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya hanya manusia biasa yang tidak luput dari salah dan lupa. Akhirul kalam saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.